Bab 1231, Bayangan. Melawan kematian yang akan segera terjadi. Zuo Fan merespons dengan serangan mematikan yang sama. Matanya masing-masing bersinar emas dan hitam. Saat dia melepaskan penghancuran kekosongan api guntur miliknya sendiri. Bang! Ledakan yang menggema membuat api hitam berputar-putar di mana-mana. Benar-benar membakar air hingga habis. Zuo Fan terlempar ribuan meter. Matanya terbakar saat darah menetes. Sementara peniru, brengsek, dia masih di tempat yang sama dan mengejekku. Hati Zuo Fan tenggelam. Dia seperti dewa. Mengetahui keterampilanku dan menjadi jauh lebih kuat dariku. Semakin lama dia bertarung, akan semakin buruk jadinya. Zuo Fan menemui jalan buntu. Peniru itu menertawakan teka-tekinya. Kemana perginya semua gertakan itu? Bukankah menurutmu ini akan lebih mudah daripada percobaan pertama? Senior, kenapa kamu harus bertindak sejauh ini? Apa yang kamu dapatkan dari ini? Oh, kamu masih berpikir aku tidak akan membunuhmu? Hahaha. Peniru itu tersenyum. Tahukah kamu sudah berapa lama saya berada di tempat ini? Tanpa tubuh. Saya terjebak di laut Nether ini selamanya. Bukankah Nethersi memiliki reinkarnasi? Kenapa kamu belum mencobanya? Reinkarnasi. Mata si peniru berubah menjadi ganas. Senyumnya mengejek. Reinkarnasi berarti melepaskan segalanya. Mustahil bagi saya yang memiliki begitu banyak hal yang saya pegang teguh. Saya punya cara saya sendiri. Terlahir kembali tanpa bereinkarnasi. Aku hanya akan menghancurkan roh manusia dan merasuki tubuhnya. Sayangnya, tidak ada contoh seperti itu yang menggelapkan pintu saya. Sekarang kamu sudah di sini. Aku akan membunuh rohmu dan mengambil tubuhmu dan terlahir kembali. Hai hai hai. Peniru itu terkekeh sambil berlari ke arah Zuo Fan sambil melepaskan serangan pedang sundering. Pedang penyegel surga, pedang melonjak, pedang vaulting, dan pedang penghancur untuk melenyapkannya. Zuo Fan melompat berulang kali, menghindari angin puyuh kematian. Panggilan dekat dan haus darah yang dia rasakan dari tebasan itu membuatnya bergidik. Celaka. Zuo Fan terkena 3 gelombang pedang. Satu melalui masing-masing tangan dan satu lagi melalui bahu. Sakitnya menyiksa. Sakitnya terasa di jiwa. Zuo Fan sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Namun masalahnya adalah bagaimana menghadapi peniru yang tiada henti. Zuo Fan menjadi cerah saat itu. Menemukan harapan dalam satu aspek. Peniru telah mengambil semua keahlianku. Tapi apakah itu termasuk wawasanku yang terbaru juga? Zuo Fan menghentikan gerakannya di bawah hujan energi pedang. Menenangkan pikirannya. Dengan kekuatan ekstrim, tirani dilenyapkan dalam sekejap. Tinju kilin. Zuo Fan meninju. Dengan ujungnya meledak dengan warna merah cemerlang. Ledakan. Ruang di sekelilingnya melengkung saat laut Nether bergolak. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan semua yang dilewatinya saat ia menuju si peniru. Bahkan energi pedang pun tidak mampu menahannya. Jalan tirani yang ia peroleh pada percobaan pertama sebanding dengan kekuatan kilin sampai pada tingkat yang mampu mengalahkan seorang saint. Peniru itu hanya tersenyum. Mengejutkan Zuo Fan dengan meninju juga. Menggunakan gerakan yang sama persis dengan yang dilakukan Zuo Fan. Dia bahkan bisa menyalin ini. Hahaha. Sudah kubilang. Aku adalah kamu. Aku punya apa yang kamu punya. Peniru itu menghantam ke depan. Tapi jauh lebih kuat. Bang. Pukulannya bertemu dan air mendidih. Retakan hitam di sekitar mereka menyebar ke segala arah. Tetapi gelombang kejut terkuat datang langsung ke Zuo Fan. Peniru itu telah menghancurkan serangannya lagi. Zuo Fan tidak percaya ini terjadi. Apakah aku tidak berdaya melawan orang yang berpura-pura? Bang! Dampaknya menghempaskannya sejauh setengah mil. Membuat seluruh tubuhnya terasa sakit dan melemahkannya. Saat dia terjatuh ke tanah, dia terlalu lemah untuk bangun. Satu-satunya anugerah adalah aku adalah jiwa tanpa jeroan. Atau aku akan berubah menjadi tempel sekarang. Suara mendesing. Peniru itu muncul di hadapannya dengan seringai buas. Hahaha. Kamu kalah dan tidak bisa lulus ujian.
Sekarang aku akan menggunakan rohmu untuk terlahir kembali. Hahaha. Ha. Zuo Fan terengah-engah. Berjuang untuk bangkit. Hanya untuk terkapar kembali dalam kelemahan. Dia menutup matanya. Menyerah. Peniru itu tertawa lebih keras saat dia meletakkan tangannya di kepala Zuo Fan. Sudah berakhir. Zuo Fan. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-8. Berkedip. Zuo Fan membuka matanya dan mata kanannya bersinar dalam 8 cincin emas. Dada si peniru berlubang saat dia membeku di tempatnya. Zuo Fan memelototinya dan tangannya gemetar. Bukankah kamu memiliki semua keterampilan dan kekuatanku? Apakah kamu tidak tahu bahwa mata Dewa Kekosongan tahap ke-8 dapat mentransfer seranganku kepadamu melalui luar angkasa? Peniru itu mengerutkan kening lalu mencibir. Tentu saja. Aku hanya tidak peduli. Zuo Fan menatap tajam. Penirunya mengejek. Lihat ke bawah. Zuo Fan menatap dan menemukan dadanya juga memiliki lubang pernapasan tambahan. Di tempat yang sama dengan penirunya. Menatap si peniru. Peti itu mulai pulih. Zuo Fan bingung. Hahaha. Menurutmu aku ini siapa? Peniru itu terkekeh. Sudah kubilang aku adalah kamu. Menyakiti saya berarti merugikan diri sendiri. Bunuh aku dan kamu bunuh diri. Semua kerugian yang kamu lakukan padaku, kamu lakukan pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Zuo Fan bergidik. Tidak mungkin. Lalu mengapa kamu baik-baik saja dengan semua luka yang kamu sebabkan padaku? Peniru itu menyeringai tak tertahankan. Zuo Fan sangat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak bisa menyakiti si peniru. Apapun yang saya lakukan, dia bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana aku bisa menang? Karena ini adalah ujian. Pasti ada cara untuk melewatinya. Zuo Fan mengerutkan kening sambil berpikir. Salinan itu mencibir. Melayang 100 meter di atas dan menunjuk ke arah Zuo Fan. Utama. Selamat tinggal. Mulai sekarang aku adalah Zuo Fan. Hahaha. Zuo Fan masih bingung bahkan ketika gerakan pembunuhan datang padanya. Mengapa dia memiliki mata kekosongan ilahi dan nyala api apokaliptik? Dia bahkan mengetahui wawasanku baru-baru ini tentang tinju tirani. Ini seperti melihat diriku yang lain. Tidak ada orang lain yang dapat memiliki wawasan saya yang begitu sempurna. Bahkan penguasa pun tidak bisa melakukannya. Zuo Fan menatap wajah yang sama yang dirusak oleh seringai buas dan merentangkan tangannya saat dia berjudi. Serangan pedang peniru itu menembus dada Zuo Fan dan kedua tubuh itu bentrok. Dengan kepala saling berhadapan, penirunya tidak terlihat senang dengan kemenangannya. Sementara Zuo Fan tetap tenang. Kapan kamu menyadarinya? Peniru itu berbicara. Zuo Yifan berkata, baru saja. Aku tidak bisa membunuhmu karena aku malah terluka. Ini berarti kita adalah satu. Kamu juga terus mengatakan bahwa kamu adalah aku juga. Zuo Yifan, kamu menang. Zuo Fan. Sepertinya aku tidak akan bisa terlahir kembali seperti terakhir kali dengan mengambil alih tubuhmu. Hahaha, peniru itu berubah menjadi kabut hitam dan memasuki Zuo Fan. Mata Zuo Fan kabur. Ketika dia keluar dari sana, dia mendapati dirinya duduk dan tidak terluka di depan gerbang kayu yang rusak. Tidak ada jejak pertempuran di sekitarnya. Bayangannya melayang. Membentuk seorang pria berpakaian hitam 3 meter jauhnya saat dia mengucapkan selamat. Zuo Fan, kamu lulus. Bab 1232, uji coba ketiga. Terima kasih, senior. Zuo Fan berdiri dan membungkuk di depan bayangan. Senior. Apakah semua yang terjadi hanyalah ilusi? Iya dan tidak. Apa artinya? Ilusi itu palsu. Tapi isinya bisa nyata dan palsu. Bayangan itu menjawab. Itulah keraguan yang ada di hatimu. Zuo Fan bertanya. Jika saya mati di sana, apakah saya akan mati sekarang? Iya dan tidak. Dan apa maksudnya? Zuo Fan pasti sudah mati. Sedangkan orang yang hidup, Zuo Yifan. Zuo Yifan menyelesaikan. Diriku yang sekarang akan mati. Sedangkan diriku yang dulu akan terlahir kembali. Bayangan itu mengangguk. Kamu bisa melihatnya seperti itu.
Tapi mati adalah hal yang berlebihan. Karena kalian berdua adalah satu kesatuan. Yang tersisa akan mengendalikan jantung. Apakah Kaisar Iblis Zuo Yifan dan hati Zuo Fan saat ini sama? Zuo Yifan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan berasal dari alam fana sementara Zuo Yifan adalah seorang jenius di alam suci. Hati mereka sudah lama berbeda. Lalu mengapa kamu masih menerimanya? Bayangan itu tersenyum. Sebagaimana hati berbeda, demikian pula jalannya. Jika Anda berdua berbagi ruang yang sama, hal itu akan menimbulkan konflik yang mengarah pada setan dalam diri. Anda tidak menyingkirkannya tetapi malah menerimanya. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hati berubah. Tapi baik atau buruk, saya tidak pernah bisa menyangkal siapa saya. Jalan yang saya lalui hari ini dibangun di atas sisa-sisanya. Menyangkalnya berarti menghancurkan masa depanku. Sama seperti bagaimana seranganku menyakitiku. Bukan dia. Karena kita adalah satu. Menakjubkan. Bayangan itu tersenyum cerah. Banyak orang suci yang telah memperoleh kekuatan meninggalkan masa lalu mereka. Jika tidak menghapusnya sepenuhnya. Hanya fokus pada pencarian tahap berdaulat. Mereka buta terhadap kebenaran. Bahwa tindakan ini menghancurkan diri mereka sendiri. Jalan setiap orang meninggalkan jejaknya sejak langkah pertama yang diambilnya. Menghapus tanda ini akan menghancurkan peluang untuk menyelesaikan perjalanan mereka. Inilah alasan dibalik banyaknya orang suci namun hampir tidak ada yang mencapai tahap berdaulat. Terima kasih senior atas bimbinganmu. Zuo Fan membungkuk. Bayangan itu melayang di depan Zuo Fan dan meraih dengan jari di dahinya. Bersinar secara prismatik. Jika Zuo Yifan yang mendahuluiku, aku akan mengirimmu kembali. Saya senang ini Zuo Fan dan sekarang Anda telah lulus uji coba. Hahaha. Zuo Fan merasakan hatinya menjadi lebih jernih. Memahami wawasan yang lebih dalam. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah tumbuh dalam hati dan mentalitas. Senior, bolehkah saya pergi ke persidangan ketiga? Tentu saja. Izinkan aku mengirimmu pergi. Dengan lambaian tangan, Zuo Fan menemukan gerbang hitam di depannya. Dia melihatnya lama tapi kemudian seseorang mendorongnya masuk. Bayangan itu melambai lagi dan gerbangnya menghilang. Suara mendesing. Orang tua yang melintasi lautan dan pria besar itu muncul di sampingnya. Mengangguk saat Zuo Fan menghilang. Dia lulus lagi. Saya khawatir dia akan memilih jalan lama yang keras kepala. Ya, karena Zuo Fan sekarang juga merupakan Zuo Yifan sebelumnya. Bayangan itu menghela nafas dan bersukacita. Saya juga khawatir dia akan menjadi Zuo Yifan. Menghancurkan semua kerja keras kami. Zuo Yifan adalah lambang seorang kultivator setan. Keras kepala dan berpikiran sempit. Dia tidak dapat memahami inti dari seni transformasi iblis. Atau menerima jalan kita. Jika Zuo Fan bersikap bermusuhan dan menyangkal dirinya yang dulu, dia akan menjadi sesempit itu juga dan hatinya akan tertutup. Betapa beruntungnya hal itu tidak pernah terjadi. Keduanya mengangguk. Banyak orang percaya apa yang mereka lakukan adalah benar sambil menghindari orang lain yang melakukan hal yang sama. Mereka tidak menyadari bahwa orang lain adalah cerminan mereka. Sungguh lucu bagaimana dunia ini dipenuhi dengan orang-orang bodoh yang berkelahi dengan diri mereka sendiri. Upaya kami membuahkan hasil. Karena Zuo Fan menerima masa lalunya dan melangkah lebih dekat ke Dao. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Masih ada satu percobaan terakhir yang harus dilakukan sebelum ujian Nether Sovereign. Setiap penyimpangan berarti semua yang kita usahakan akan hilang dan pemenang terakhirnya adalah penguasa surgawi. Pria besar itu tampak muram. Sementara yang lain menghela nafas. Gemuruh. Ketiganya menatap ke langit dan menegang. 4 jalur penguasa kita telah menguasai Laut Nether selama bertahun-tahun melawan penguasa surgawi. Tapi dengan 2 dari kita yang telah dilewati. Tidak ada yang tahu berapa lama sebelum Laut Nether jatuh di bawah serangannya. Saya hanya berharap itu cukup untuk mewariskan semua warisan. Ledakan. Gemuruh lain datang dari atas. Membuat seluruh laut bergolak dan binatang laut bergegas bersembunyi. Semuanya.
Ah! Zuo Fan menghantam tanah sekali lagi dengan teriakan yang familiar. Tempat ini jauh lebih aneh dari yang sebelumnya. Ada kincir, kuda kayu, ayunan, kursi goyang dan masih banyak lagi mainan. Wajah Zuo Fan berkedut. Ujian pertama memiliki gerbang batu besar. Hampir mustahil untuk dibuka. Tapi di sana saya mendapatkan jalan tirani. Ujian kedua adalah menghadapi diriku yang dulu. Untuk menenangkan pikiranku. Para senior itu unik dan memiliki gaya mereka sendiri sebagai senior yang perkasa. Jadi apa yang terjadi dengan uji coba ketiga? Taman bermain. Aku tidak akan membelikan barang ini untuk Sanzi muda 100 tahun yang lalu. Zuo Fan tetap waspada. Berteriak setelah tidak melihat siapapun. Apakah ini percobaan ketiga? Senior, bisakah kamu keluar? Kesunyian. Zuo Fan mencari-cari tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang di sekitarnya. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul di belakang Zuo Fan yang terkejut itu. Melihat ke belakang. Tidak ada seorang pun di sana. Pak! Orang lain muncul di belakangnya lagi dan Zuo Fan berputar. Tetapi tetap tidak ada seorang pun. Senior, tolong. Cukup permainannya. Kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk mempermainkanku sampai mati. Hahaha, aku hampir mati karena bosan. Sendirian selama ribuan tahun. Jangan khawatir. Aku tidak akan bosan denganmu dalam waktu dekat. Suara seorang anak bergema. Membuat Zuo Fan tersentak, melihat ke belakang. Dia masih tidak menemukan siapapun di sana. Senior, apakah lulus ujian ketiga berarti mengalahkanmu juga? Mengapa memukuliku? Anak itu terkikik. Karena mau lewat. Tujuannya petak umpet. Anda menemukan saya dan Anda lulus. Petak umpet. Zuo Fan mengerutkan kening. Bukankah itu acak? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Anak itu memulai. Kalau begitu, mari kita bermain dengan boneka kayu itu. Menang untuk lulus. Terkutuklah. Sekarang topiknya berubah secara acak. Tidak ada logika di baliknya. Berbeda dengan dua senior lainnya. Orang ini ada di mana-mana. Apakah ini wali sidang ketiga? Wajah Zuo Fan berkedut dan menggelengkan kepalanya. Senior, bisakah kamu tidak bercanda? Aku benar-benar ingin lulus. Tapi bukankah ini sedikit di bawahmu? Di bawah saya. Pria besar sepertimu menginginkan rasa hormatku. Sesosok muncul di hadapan Zuo Fan. Seorang anak berusia 8 tahun. Dia mungkin terlihat seperti itu. Tetapi matanya menyembunyikan kebijaksanaan. Sementara wajahnya menunjukkan kebanggaan saat dia melihat ke bawah. Pada Zuo Fan. Zuo Fan merasakan perasaan aneh. Seperti bertemu Sanzi muda lagi. Dia seharusnya menyebut Sanzi muda sebagai senior saat itu juga. Tapi terlalu sulit untuk mengatakan hal itu kepada seseorang yang begitu muda secara tubuh dan pikiran. Oh. Senior juga merupakan binatang suci yang sudah mati. Hei, aku memang manusia. Anak itu mendengus dan menjulurkan lidahnya. Sobat, pernahkah mendengar tentang talenta terbaik di zaman dahulu? Bakat terbaik, Zuo Fan merenung. Bukankah itu penguasa surgawi? Dia yang pertama di antara 10 penguasa. Bah, budidayanya adalah yang terhebat tapi dia bukan talenta terbaik. Anak itu berubah menjadi sombong. Bakat unggul di masa muda. Mencapai puncaknya. Dan terus mendominasi senioritas mereka. Lihatlah aku. Penampilanku. Masa mudaku yang abadi. Bukankah aku seorang pemuda yang unggul? Penguasa surgawi tidak punya apapun untukku. Dia hanya bisa bertahan di usia 20-an. Dengan kata lain, ia mencapai kesuksesannya pada usia 20. Mencapai tingkat kultivasi yang cukup untuk tidak menjadi tua pada saat itu. Tapi saya mendapatkan semuanya pada jam 8. Siapa yang jenius sekarang? Bab 1233, Penguasa Anak. Zuo Fan mengukurnya dan berteriak. Saya mendengar bahwa di antara 10 penguasa, yang terakhir adalah penguasa anak, yang telah menemukan jalannya di masa muda. Mungkinkah itu, Tuan? Hei, tinggalkan bagian terakhir itu. Wajah penguasa anak berkedut dan dia mencibir. Kita semua adalah penguasa.
Tapi kita selalu bicara di belakang orang lain, terutama ketiganya, yang tidak malu menyebut diri mereka sebagai penguasa tertinggi. Dan ketika tiba giliranku, mereka menjulukiku sebagai orang kerdil. Tidak bisakah Anda memunculkan bakat utama saja? Apakah kamu meremehkanku karena penampilanku? Zuo Fan terkekeh, membungkuk hormat. Maafkan saya, penguasa. Namun meski begitu, Tuan tetaplah seorang penguasa. Sebuah wilayah yang semua orang ingin capai dan tidak akan pernah bisa mencapainya. Bahkan jika mereka mendapat gelar yang buruk. Saya lebih suka tidak mendengar Anda mengatakan hal itu tentang saya. Aku juga tidak lebih buruk dari 9 orang lainnya. Penguasa anak melebarkan hidungnya, menatap Zuo Fan dengan tatapan dingin. Sobat, apakah kamu datang untuk lulus ujian? Ya, pulang saja. Kamu tidak akan berhasil. Mengapa? Aku bahkan tidak mencobanya. Kamu masih bertanya kenapa? Karena Anda menyebutkan judul itu. Itu sebabnya. Penguasa anak menjulurkan lidahnya. Kau terakhir kali meneleponku. Jadi aku akan menahanmu di Laut Nether sampai kau membusuk. Zuo Fan menghela nafas. Anak penguasa terlihat seperti anak kecil. Tapi dia telah menjadi penguasa selama ribuan tahun. Tidak seperti Gu Santong. Jadi bagaimana dia bisa tetap bersikap seperti itu? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa? Apa jalannya? Bagaimanapun, dia sengaja bersikap keras padaku. Setidaknya aku pernah mengalami hal ini sebelumnya dengan Sansi muda. Mungkin aku akan membujuk penguasa muda saja. Apa yang membuat mereka tetap sama setelah bertahun-tahun? Yang berdaulat, itu hanyalah kesalahan lidah. Sebenarnya, semua orang paling menghormati dan mengagumi Tuan di antara yang lainnya. Zuo Fan berseri-seri, memasang tampang ramah saat dia menjilatnya. Tidak pernah ada orang yang lebih berbakat daripada Tuan sepanjang sejarah. Sudah lama tidak ada remaja yang mencapai jalur mereka. Bahkan anak baptisku, Gu Santong. Karena dia adalah binatang suci muda maka dia memiliki begitu banyak kekuatan. Tapi pada akhirnya dia juga tumbuh dewasa. Hanya Tuan, yang selalu muda, yang bisa mengalahkan semua penguasa lainnya. Mereka pasti iri dengan bakat Anda untuk menelepon Anda terakhir. Tapi Tuan bukanlah yang terakhir. Bagiku, kamulah yang pertama. Child Sovereign tersenyum lebar. Benarkah? Lebih nyata dari kamu dan aku. Hanya dengan penampilan mudamu, tidak ada yang bisa menandinginya. Mereka pasti sangat iri. Hahaha. Zuo Fan menyeringai, menggerakkan mulutnya. Merupakan prestasi luar biasa untuk mencapai jalur seseorang pada usia seperti itu. Menjadikannya unik. Tetapi tidak ada yang ingin terjebak sebagai anak nakal yang menangis terseduh-seduh. Bakat penguasa anak memang luar biasa. Tapi dia terjebak dalam wujud ini dan hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Mengapa ada penguasa lain yang iri pada orang kerdil? Bahkan Zuo Fan tidak ingin menjadi seperti dia. Child Sovereign mengangguk. Sesederhana namanya. Membuat sedikit sanjungan berhasil padanya. Benar, matamu bagus. Sobat, jadi kamu ingin lulus. Aku akan membantumu. Karena kamu sangat memujaku. Aku bisa membiarkanmu melewatinya tanpa masalah. Tapi sebelum itu, saya menjaga persidangan ini atas nama penguasa Nether. Saya harus memainkan peran saya atau dia akan mengomeli saya nanti. Silakan, senior. Zuo Fan bersukacita. Uji coba lainnya berbahaya. Namun keduanya memberinya sesuatu yang hebat. Uji coba terakhir juga harus berjalan normal dan dia menantikannya. Child Sovereign berseri-seri. Jadi, aku akan bersikap lunak padamu. Dengan bermain-main. Pegang aku dan kamu lulus. Wajah Zuo Fan berkedut. Dan dia menggelengkan kepalanya. Yang berdaulat. Bukankah ini terlalu mudah? Apakah Pak mempunyai makna yang lebih dalam di balik permainan anak-anak tersebut? Apalagi yang bisa membantumu lulus? Hanya lewat, Zuo Fan merasa kecewa karena terlalu memikirkannya. Dia takut itu mungkin sesuatu yang mustahil dan akan gagal. Tapi sekarang itu terlalu mudah dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Aku sangat pemilih.
Child Sovereign memahaminya. Mengapa? Kamu menyukai rasa sakit? Bisa. Game yang sama. Tapi kali ini aku akan pastikan kamu terjebak di sini sampai kamu membusuk. Hati Zuo Fan tenggelam. Setelah melalui 2 percobaan, dia tahu penguasa punya alasan untuk menjadi misterius dan bertindak sangat aneh. Mungkin permainannya sama. Zuo Fan mengangguk dengan serius. Tolong bimbing saya, senior. Zuo Fan menembak untuk meraih penguasa anak. Suara mendesing. Child Sovereign menghilang saat itu juga. Muncul di belakangnya. Di atas kuda kayu. Masih berpikir itu mudah bahkan tidak bisa menghubungiku. Suara mendesing. Zuo Fan juga melintas dan meraih bahu Child Sovereign. Saya tahu bahwa bahkan penguasa yang terkendali pun tidak mungkin bisa saya atasi dengan mudah. Zuo Fan terdengar dari belakang penguasa anak. Mata kanannya bersinar dalam lingkaran emas saat tangannya hanya berjarak beberapa inci dari anak itu. Zuo Fan merasakan kegelisahan saat dia melanjutkan. Tentu saja, jika Sovereign menggunakan seni mistik, saya tidak akan pernah bisa melakukannya dalam sejuta tahun. Psikologi terbalik, bukan? Mata penguasa anak bersinar dan dia terkekeh. Tenang saja. Aku cukup berhati-hati saat bermain dan tidak akan melanggar peraturan. Meskipun itu tidak akan membuat perbedaan. Dasar bajingan licik. Hahaha. Zuo Fan mengawasinya di atas kuda kayu yang bergoyang aneh itu. Tepat saat tangannya meraih bahu anak itu. Tanpa menyentuhnya. Aku tidak bisa menangkapnya bahkan pada jarak sejauh itu. Zuo Fan terkejut. Child Sovereign berada di atas kuda yang bergoyang. Sambil terkikik. Aku tidak bergerak kali ini. Tapi kamu masih tidak bisa menangkapku. Hahaha. Child Sovereign bergegas ke tempat tidur terdekat sambil tertawa. Zuo Fan sangat serius. The Child Sovereign memiliki beberapa gerakan aneh. Sepertinya dia menggunakan kuda kayu yang bergoyang untuk menghindariku. Ketepatan dan kehalusan seperti itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh penguasa. Dia lebih lemah sekarang. Tapi dia memiliki pengalaman dan mentalitas untuk membantunya menghadapi siapapun. Alis Zuo Fan bergetar. Mata kanannya bersinar keemasan. Bekukan. Ruang penguasa anak menjadi padat dan Zuo Fan muncul kembali untuk mencoba menyentuhnya. Namun penguasa anak menghilang sekali lagi. Ilusi. Jantung Zuo Fan berdebar kencang. Aku tidak menggunakan skill apapun. Menyelinap pergi sebelum kamu mengulurkan tangan. Suara penguasa anak terdengar dari belakang. Zuo Fan melihatnya di ayunan. Menggerakkan kakinya sambil tersenyum. Sangat cepat. Zuo Fan tersentak. Dia terkendali namun bisa bergerak lebih cepat dari mata kekosongan ilahi milikku. Seorang penguasa berada pada level yang berbeda. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tapi banyak wawasan dan keterampilan untuk memperluas jurang pemisah dari yang lain. Zuo Fan sangat ingin bertarung. Menembaki penguasa anak dengan mata kekosongan ilahi yang bersinar terang. Dia menyala-nyala. Tangannya bergerak dan membentuk jaring untuk menjebak penguasa anak. Gambar anak itu melengkung seperti kabut. Kecil atau besar. Saat ia lolos dari jaring dengan kekeknya yang mengganggu. Taman bermain itu mendapati dirinya dijelajahi oleh 2 sosok. Berlarian kemana-mana saat yang satu mengejar dan yang lainnya menghindar. Zuo Fan tersentak. Terengah-engah setelah 4 jam tidak ada hasil. Child Sovereign masih terkikik-kikik dari ayunan. Nah, sudah lelah. Lihat aku. Aku bahkan tidak kehabisan nafas. Kamu seorang penguasa. Bagaimana perbandingannya? Itu hanya sekedar tangkapan. Namun selama ini kamu telah melakukan trik dan tipu daya lamamu. Tentu saja kamu akan kelelahan. Penguasa anak menghela nafas. Sobat, apakah kamu tahu hewan terbaik untuk menangkap tikus di sarangnya? Zuo Fan berkata. Seekor kucing. Bodoh. Tikus itu sendiri. Child Sovereign mengejek. Kamu hanya ingin menangkapku. Bukan ikut bermain. Karena kamu tidak bisa mengikuti arus. Bagaimana kamu bisa menangkapku? Apakah kamu tahu bagaimana atau di mana aku menghindar? Zuo Fan bergidik. Pikirannya beramai-ramai. Bab 1234 kembali ke akarmu.
Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ketika dia membukanya, mereka kehilangan keunggulannya. Penguasa anak mengangguk. Lagi, tentu. Zuo Fan berteriak sambil tersenyum dan mengejar penguasa anak. Dia masih tidak bisa menyentuhnya. Namun, dia tidak lagi terlihat stres, melainkan bersikap santai sambil terus mengejar Child Sovereign. Dia begitu terlibat. Zuo Fan lupa sudah berapa kali dia melakukannya dan malah menikmati permainan itu hanya untuk bersenang-senang. Zuo Fan berlari kemana-mana. Akhirnya merasa bahwa penguasa anak hampir berada dalam genggamannya. Tangan Zuo Fan merindukan penguasa anak tetapi kemudian dia secara refleks meraih ke sisinya. Benar-benar merasakan daging. Zuo Fan kembali melihat senyuman penguasa anak. Aku mendapatkanmu. Selamat. Kamu lulus. Ucapan selamatnya tidak lagi terdengar kekanak-kanakan. Wajahnya berubah menjadi dewasa saat dia mengangguk. Zuo Fan berkata, "Lulus, apa?" Kemudian dia sadar bahwa dia telah memainkan permainan Child Sovereign untuk lulus ujian ketiga. Dia begitu asyik sehingga dia lupa tentang hal lain saat dia mengejar penguasa. Anda telah menerima perubahan kecepatan yang baru. Bagus. Penguasa anak menghela nafas. Bukankah bermain game itu menyenangkan? Bukankah menyenangkan melupakan semua kekhawatiranmu? Zuo Fan mengangguk. Penguasa anak menghela nafas ke langit. Nah, aku adalah talenta terbaik di dunia, yang telah menemukan jalanku sejak masih sangat muda. Semua orang mengira aku adalah manusia terkuat, wakil dan harapan mereka. Tapi aku sudah menjadi penguasa 100.000 tahun lebih lambat dibandingkan 9 lainnya. Yang disebut terakhir. Apa kamu tahu kenapa? Tolong beri saya pencerahan. Senior. Zuo Fan membungkuk. Child Sovereign melanjutkan. Mencapai kesuksesan di masa muda berarti menjadi pusat harapan dan tanggung jawab setiap orang namun memiliki pengalaman yang langka. Tidak ada pengetahuan dan bimbingan yang menghentikan kultivasi saya di puncak Seng selama berabad-abad. Pada akhirnya, ke-9 orang lainnya maju. Hanya saya yang tertinggal. Aku bingung, kecewa, merengek, menyeret kakiku lalu berteriak ke langit. Apa lagi yang diinginkannya? Saya telah melihat banyak guru terkenal meminta bimbingan tanpa rasa malu. Saya telah melalui cobaan dan kesulitan hanya untuk menyadari bahwa kekurangan saya adalah hidup. Hidup, ya, hidup. Penguasa anak berbicara. Saat lahir, kita datang ke dunia ini tanpa menginginkan apapun. Tanpa ketenaran, tanpa kekuasaan, kebebasan dan cahaya. Hanya ketika kita bertumbuh barulah kita mendambakan kekayaan dan ketenaran. Mengejar mimpi-mimpi luhur sambil membebani diri kita dengan beban yang semakin banyak. Saya sendiri yang paling. Sebagai manusia teratas, saya mempunyai beban berat pada diri saya. Kemuliaan dan tugas, sukacita dan rasa sakit merampas kehidupan sederhana saya. Jadi saya menghabiskan ratusan ribu tahun itu untuk melakukan hal itu. Hidup. Aku bahkan berperan sebagai seorang anak kecil dan bermain dengan anak-anak lain untuk memperbaiki lubang dalam diriku dan menjadi penguasa. Jalanku rata-rata. Kembali ke asalku. Penguasa anak menghadap Zuo Fan dan menepuk pundaknya. Nah, tidak ada manusia yang mulai terbebani. Semua kekhawatiran yang Anda miliki adalah hal-hal yang Anda pilih saat Anda mengejar tujuan Anda. Dengan memungutnya, Anda juga perlu belajar melepaskannya. Bukankah kamu sudah melakukan hal itu sejak sekarang? Kembalilah ke akarmu, yaitu seorang anak yang tidak bersalah. Amati dunia dan kamu akan menangkapku. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Senior. Zuo Fan membungkuk. Child Sovereign tersenyum dan mengarahkan 2 jari ke dahi Zuo Fan, memancarkan cahaya prismatik. Ini adalah buktimu untuk mencapai kursi pencerahan Nether Sovereign. Ujian yang lebih berat menanti Anda. Zuo Fan bergidik dan merasakan perasaan sejuk menguasai hatinya. Memberinya kedamaian. Penguasa. Di manakah kedudukan pencerahan penguasa Nether? Zuo Fan membungkuk. Child Sovereign menyeringai dan menunjuk ke arah seekor kuda kayu. Gidi up. Itu akan membawamu ke sana. Itu. Zuo Fan meringis.
Yang berdaulat. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang normal selain mainan? Itu juga tidak cukup mencolok. Saya mendapat singa kayu dengan suasana kerajaan jika itu lebih sesuai gaya Anda. Itu tidak perlu. Zuo Fan menghela nafas. Ini bukan sesuatu yang mencolok. Hanya saja melihat Nether Sovereign dengan mainan kayu itu agak membosankan. Apa yang jelek tentang itu? Saya selalu pergi ke sana seperti itu. Child Sovereign memelototinya. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk melepaskannya? Anda berharap untuk mencapai jalan Anda dengan berpegang teguh pada semua bias dari dunia sekuler. Baiklah. Karena kamu tidak mau pergi. Pulanglah. Tidak, tidak, tidak. Aku akan mengambilnya. Zuo Fan bergegas menghentikannya. Meringis saat dia menaiki kuda kayu. Dia mendapat gambaran lucu. Seorang pria dewasa menunggangi kuda anak-anak. Meski begitu, dia tetap tampil gaya. Sang anak berdaulat tertawa terbahak-bahak. Zuo Fan menghela nafas. Yang berdaulat, Anda pasti bosan sampai mati. Menggunakan permainan untuk mempermainkan saya. Tapi saya bisa menerimanya. Karena saya menghormati senior saya. Lebih baik simpan saja itu untuk dirimu sendiri dan pertahankan kesopananmu yang terakhir. Hahaha, pergi, Pak. Menamparkan pantat kudanya. Kuda kayu itu melesat seperti bintang jatuh. Zuo Fan telah pergi sebelum dia menyadarinya. Penguasa anak tersenyum. Ini meninggalkan pihak penguasa Nether. Teman lama, sekarang terserah padamu. Ledakan. Ledakan dahsyat bergemuruh saat langit retak dan laut Nether mendidih. Penguasa anak menghela nafas. Penguasa surgawi, kamu di sini. Sang anak berdaulat menghilang. Dia muncul kembali tinggi di langit bersama 3 sosok lainnya. Mereka berkata dengan nada mendesak. Bagaimana kabarnya? Apakah dia lulus? Bukankah sudah jelas sejak aku di sini? Penguasa anak memandang ke langit dan retakan yang menyebar dengan tangan terkepal. Berapa lama hal ini akan bertahan? Ketiganya menggelengkan kepala. Tahap kedua mata dewa kekosongan penguasa surgawi. Penghancuran kekosongan dirancang untuk mendobrak penghalang. Dengan hanya satu jalur sovereign yang tersisa. Dengan Nether Sovereign yang terhubung dengan Laut Nether. Saya yakin ini akan berlangsung paling lama 1 jam. Dengan kata lain, penguasa Netherworld harus melewati jalan hidup dan matinya dalam waktu singkat ini sebelum semuanya menjadi sia-sia. Penguasa anak telah berakhir. Awan gelap tampak di cakrawala. Dengan setitik cahaya tertinggal di antara cuaca suram. Bagaimana kuda kayu ini bisa begitu cepat? Angin yang menggigit membuat perjalanan Zuo Fan tidak menyenangkan. Kaget dengan kecepatan mainan itu. Dalam sekejap, dia berada di gunung yang suram. Dengan platform batu yang terbuat dari balok hitam berukuran 3 meter persegi. Sebuah salib kayu berdiri tegak di peron. Dengan sosok familiar terikat di sana berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Qing Cheng. Chu Qing Cheng memulai dan bersorak. Zuo Fan, Gambaran Zuo Fan di atas kuda kayu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Di mana kamu menemukan wahana aneh itu? Dia kemudian membentaknya. Zuo Fan, bantu aku. Saya datang. Zuo Fan menembak kudanya sebelum mendarat. Hanya untuk membeku di tempat begitu dia menyentuh tanah. Dia menyaksikan kabut kelabu melayang dari bawah dan meraih kakinya. Mata api petir apokaliptik. Zuo Fan mengeluarkan api hitam yang membakar kabut abu-abu dan membuatnya meratap. Kamu berani? Siapa yang mengamuk di kursi pencerahan saya? Bab 1235, Jiwa yang Hilang. Suara mendesing. Saat angin menakutkan bertiup. Kabut abu-abu turun dari langit di atas. Berubah menjadi wajah gelap dan tua yang menatap keduanya dengan haus darah. Tempat pencerahanku. Chu Qing Cheng bingung. Apakah itu berarti dia? Zuo Fan segera membungkuk. Salam, penguasa Nether. Itu benar-benar penguasa Netherworld. Bukankah dia sudah mati? Chu Qing Cheng bingung. Kalau begitu, mengapa semua orang berebut tahta pencerahannya? Mereka hanya terbunuh saat mencoba mencuri dari pemiliknya. Dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang semua orang bodoh yang rakus itu.
Dikatakan bahwa 10 penguasa kuno telah gugur dan mendapatkan kedudukan pencerahan berarti mewarisi warisan mereka untuk menjadi penguasa. Karena orang itu masih hidup dan kamu mencoba mencuri barang-barangnya. Kamu pasti sangat ingin mati. Nether Sovereign melirik dan mencibir. Saya Nether Sovereign, berkuasa atas hidup dan mati. Kematian tidak akan menghentikanku. Karena Nether Siku bisa menampung jiwa-jiwa yang hilang. Mengapa ia tidak bisa menahan diriku sendiri? Chu Qingcheng menganggukkan kepalanya. Ya, Nether Sovereign adalah patriark dari semua jiwa yang hilang. Dengan laut Nether yang menahan mereka, dia juga bisa memilikinya. Orang-orang di luar sana pasti sangat naif untuk mengincar barang-barang milik penguasa Netherworld. Tapi kami di sini bukan untuk mengambil apapun. Kami hanya terlibat secara tidak sengaja. Nasib yang kejam. Senior Nether Sovereign. Kami datang ke sini secara tidak sengaja dan hanya ingin kembali ke dunia kami dan tidak mengambil apapun. Saya harap Tuan akan memaafkan kami. Zuo Fan membungkuk. Sesuai permintaan Anda. Saya lulus 3 ujian. Tolong biarkan kami pergi. Chu Qingcheng menganggukkan kepalanya. Nether Sovereign mencibir. Ujian. Benar. Aku sudah mengaturnya agar orang bisa melihatku dengan melewatinya. Tapi itu tidak menjamin kamu akan bisa pergi dengan nyawamu. Peluang tidak sama dengan kepastian. Semuanya tergantung pada suasana hatiku. Senior Nether Sovereign. Apakah kamu mungkin bahagia sekarang? Apapun kecuali. Mengapa? Zuo Fan dan Chu Qingcheng bertanya. Nether Sovereign mencemooh. Kamu berharap aku tersenyum ketika beberapa bocah nakal menerobos masuk, mengacaukan konsentrasiku. Gemuruh. Sebuah ledakan datang dari atas dan Nether Sovereign berubah menjadi serius. Namun, aku tidak akan bersikap keras padamu dan akan memberimu pilihan. Salah satu dari kalian akan tinggal dan satu lagi dapat kembali. Anda yang memilih. Aku akan tinggal. Keduanya berteriak bersamaan. Nether Sovereign terkekeh. Hahaha, itu cepat. Apa mungkin aku terlalu mudah? Lalu ini satu lagi. Senior, kamu adalah penguasa yang terkenal. Bagaimana mungkin kamu tidak menepati janjimu? Chu Qingcheng menegang dan menatap Zuo Fan. Karena kamu membiarkan seseorang pergi. Biarkan dia. Aku akan menjadi jiwa yang tersesat. Zuo Fan tetap diam karena dia tahu masalahnya sederhana dan rumit. Tak satu pun dari mereka ingin satu sama lain menjadi jiwa yang tersesat. Nether Sovereign mengajukan pertanyaan ini karena dia sudah memikirkan solusinya. Nether Sovereign tersenyum. Sudah kubilang kamu punya kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Karena Anda tidak dapat memilihnya. Izinkan saya membantu Anda. Mata Nether Sovereign menembakkan 2 sinar abu-abu yang menciptakan lubang besar di udara. Melolong dan booming datang dari luar. Mereka berdua melihat orang-orang yang mereka kenal berlarian. Dikejar oleh gelombang bayangan. He Xiaofeng dan Zhao Chen diburu oleh jiwa laut Nether. Bali Yuyu juga ada di sana. Apa yang dia lakukan di sini? Zuo Fan khawatir. Nether Sovereign menoleh ke arah mereka. Musuhmu dan temanmu ada di sana. Sekarang, karena hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang akan kamu pilih? Zuo Fan terdiam. Antara dia dan Chu Qingcheng. Dia akan memilih Qingcheng tanpa penundaan. Hidupnya adalah miliknya sendiri. Dan tidak peduli apa yang terjadi selama dia menjalaninya dengan hati nurani yang bersih. Tapi masuknya Bali Yuyu yang tiba-tiba membuatnya semakin sulit. Mati karena dia akan membuatnya merasa bersalah. Zuo Fan tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun. Dan ini membuat pilihannya menjadi jauh lebih sulit. Pergi. Nether Sovereign tertawa. Meniup mereka dan mengiring mereka ke lautan jiwa yang hilang. Bam! He Xiaofeng bertemu dengan telapak tangan seorang lelaki tua. Membuatnya terguncang dan darahnya mendidih. Meskipun dia adalah jiwa, terkutuklah. Ada jiwa-jiwa suci di sini. Laut Nether terlalu sulit, Qingcheng. Kamu di sini. Kamu menemukannya. Zhao Chen berdebar kencang dan tampak gembira. Pelayan Zuo, kemana kamu pergi?
Kami tidak dapat menemukan Anda, tidak peduli seberapa sering kami mencari. Apa kamu baik-baik saja? Zuo Fan mengerutkan kening. Mereka tidak melewati 3 uji coba. Atau mungkin, apakah itu untukku? Bukankah semua orang mempunyai kesempatan untuk menerima bimbingan penguasa? Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul dan menyerang punggung Zuo Fan. Tetapi kemudian sebuah tendangan membuatnya terbang saat Bali Yuyu melintas di sisi Zuo Fan. Bersukacita. Zuo Fan, kamu baik-baik saja. Yuyu, apakah ada yang memberitahumu tentang 3 percobaan? Ujian apa? Begitu kami masuk, jiwa-jiwa yang tersesat mulai mengejar kami. Bahkan tidak bersusah payah untuk berbicara. Saya hanya berpikir mereka tidak dapat berbicara sejak awal. Mengapa? Oh, tidak apa-apa. Zuo Fan sangat serius. Semakin membuktikan bahwa ujian itu diadakan khusus untuknya. Selanjutnya, satu-satunya cara untuk menemukan Laut Nether adalah melalui bola dunia Sovereign Yun. Lalu ada 3 ujian penguasa. Apakah ini semua disengaja? Tapi kenapa? Saya hanyalah seorang kaisar iblis sebelumnya. Apakah karena aku menemukan catatan rahasia 9 kata-kata? Zuo Fan bingung. Zuo Fan terkejut saat bangun. Qin Cheng. Chu Qin Cheng masih menempel di kayu salib. Tidak bisa bergerak. Saat jiwa-jiwa itu menjerit dan mendekat, Qin Cheng, He Xiaofeng juga berteriak. Namun hatinya bahagia. Hebat. Gadis dalam kesusahan membutuhkan seorang pahlawan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa naik ke sana atau bagaimana dia muncul di sini. Tapi aku hanya harus menyelamatkannya dan hatinya akan menjadi milikku. Begitu juga. He Xiaofeng menembak ke arah Chu Qin Cheng. Bersinar perak. Sosok besar dengan 8 pedang di punggungnya muncul. Tingginya hampir 1000 meter. Kemampuan unik seorang suci. Tubuh suci. Jiwa terkutuk. Tinggalkan Qin Cheng sendiri. Gambar besar itu meraih 2 pedang dan menebasnya. Ledakan. Tornado terbang dengan kecepatan dan kekuatan dan menghapus semua yang dilewatinya. Citra He Xiaofeng menjulang tinggi seperti raja yang perkasa. Dia mencibir semua orang dengan bangga dan sombong. Ya, Qin Cheng, bukankah aku keren? Bang! Dia tidak tenggelam dalam kecenderungan narsistiknya karena ledakan berikutnya datang dari tinju yang lebih besar yang melemparkan citranya ke udara. Dia menghantam tanah dengan keras dan menghancurkan tubuh sucinya. He Xiaofeng merasakan seluruh tubuhnya sakit dan menjadi pucat. Siapa yang melakukan itu? Terkutuklah. Itu sungguh menyakitkan. He Xiaofeng terengah-engah saat dia berusaha untuk melihat ke atas. Pepik Sein. Ada Sein puncak di Laut Nether. Dia benar-benar mati. Di depannya ada gambaran kolosal lainnya. Dengan wajah gelap yang meremehkan. Orang bodoh yang bodoh. Dalam perang besar kuno, bahkan penguasa pun jatuh. Apalagi beberapa orang suci di puncak yang buruk. Kamu berani berjingkrak di hadapanku. Sein lapis kedua yang bodoh. Hati He Xiaofeng mencelos. Laut Nether adalah wilayah kekuasaan penguasa Nether. Jadi tentu saja akan ada jiwa-jiwa yang mengerikan. Bersambung.